المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسله الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سدد لساني واهد قلبي بجاه النبي والآل والصحب. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، وبالسند المتصل إلى الإمام العليم العلامة المحدث أبويا سيد محمد علوي المالكي الحسني قال في كتابه خصائص الأمة المحمدية إلى أن قال: شرف القائمين بالليل وفضلهم ومن واظب على قيام الليل يدخل الجنة بغير حساب. روى البيهقي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يحشر الناس في صعيد واحد يوم القيامة فينادي مناد فيقول: أين الذين كانوا تتجافى جنوبهم عن المضاجع فيقومون وهم قليل فيدخلون الجنة بغير حساب ثم يؤمر بسائر الناس إلى الحساب. شرف القائمين بالليل وفضلهم. Masih membahas tentang keutamaan bangun di malam hari, termasuk keutamaan umat Nabi besar Muhammad SAW. Allah jadikan untuk kita waktu yang sangat mulia, yaitu waktu di malam hari. Disiapkan sama Allah waktu untuk berduaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu di malam hari. Wa man wadhaba ala qiyamil lail, kata beliau, termasuk keutamaan fadilah pahala untuk orang yang istiqamah bangun malam, yadkhulul jannata bighairi hisab, masuk surga tanpa hisab. Jangan dikira hisab itu gampang. Kita kalau yang hisab guru aja gemeteran, yang hisab orang tua takut. Dulu pernah dipraktekkan di pondok kita dulu, Darul Habib, di bawah asuhan Abuya Ahmad Naufal bin Abdullah Al-Kaf. Dulu ada hari hisab. Itu pernah dipraktekkan. Jadi setiap ketua kamar itu memperhatikan tingkah laku anggota kamarnya. Ada bukunya. Ada bukunya, misalkan sholat jamaahnya bagaimana, terus berbicara bahasa Arab atau tidak, terus belajarnya bagaimana, banyak gaib, banyak tidak hadir atau sering hadir, tingkah lakunya pokoknya kurang lebih. Setiap dulu kalau tidak salah kita tuh setiap hari Rabu dihisab, artinya di depan semua santri dulu. Pernah dipraktekkan beberapa lama seperti itu. Di depan semua santri dibaca, misalkan Nabil sholat subuhnya hari ini tidak sholat jamaah. Kita itu hari Rebul sebulan sekali, wah itu dakduk. Beliau langsung yang hisab, yang baca itu beliau langsung di depan semua santri. Walaupun dulu santrinya belum banyak, di depan semua santri beliau langsung yang baca satu-satu. Namun setelah itu santri tambah banyak, beliau juga tambah sibuk, akhirnya tidak berlaku lagi, tidak diterapkan lagi. Cuma kita pernah merasakan itu hisab manusia yang hisab, bukan Allah. Kalau di hari kiamat tuh Allah langsung, kata Nabi Muhammad, laisa bainahu wa bainallah tarjuman, tidak ada di antara hamba dan Allah wasithah, penengah itu tidak ada yang nerjemahkan.
Tidak ada yang menyampaikan langsung, kita Allah. Bayangkan bagaimana. Jangankan kita, Nabi Isa saja itu gemeteran ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tanya sama Allah. Allah tahu Nabi Isa tidak bersalah, Allah tahu. Cuman Allah menanyakan ini kepada Nabi Isa biar umat Nabi Isa dengar. Wahai Isa, alta qulta linnas ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah. Wahai Isa, Allah kan zat yang maha adil, jadi tidak menyalahkan orang tanpa bukti. Jadi dijadikanlah sidang antara Nabi Isa dan umat Nasrani yang sesat. Sidang itu Nabi Isa gemeteran berhadapan dengan Allah. Nabi Isa itu Ruhullah yang diciptakan tanpa bapak, yang diciptakan tanpa bapak. Itu Nabi Isa Ulul Azmi, termasuk 5 makhluk yang paling mulia, Nabi Isa alaihissalam. Wahai Isa, kata Allah, apakah betul kau memerintahkan umatmu untuk menjadikan kamu Tuhan selain aku? Ini di depan umat Nasrani. Apa jawab Nabi Isa? Ya Allah, selama aku di muka bumi, aku tidak pernah mengatakan seperti itu ya Allah. Semenjak aku diangkat, Nabi Isa kan diangkat, masih hidup sampai sekarang, diangkat. Yang ada di langit kedua atau langit ketiga, di dalam cerita Isra Mi'raj. Ketika aku diangkat, engkau ya Allah yang tahu tentang apa yang mereka lakukan. Aku udah melok istilahnya. Allah tahu Nabi Isa tidak salah, cuma sengaja disidangkan karena Allah adalah zat yang maha adil. Itu Nabi Isa dalam beberapa riwayat gemeteran ketika Allah bertanya, betul tidak kau minta dijadikan Tuhan? Itu Nabi Isa. Bagaimana kita? Bagaimana kita kalau dihisab sama Allah Subhanahu wa ta'ala? Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man nuqishal hisab faqad halak. Orang yang hisabnya sudah ruwet, banyak ditanya sama Allah dia tidak bisa jawab, itu berarti sudah celaka, kata Nabi Muhammad. Belum masuk neraka, masih jauh, tapi sudah celaka duluan. Ketika dihisab tidak bisa bohong, mulut mau bohong, tangan yang berbicara. Mulut mau berbohong, mengatakan A, kaki ngomong B. Semua berbicara, selain mulut, anggota tubuh berbicara di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu termasuk doa yang dianjurkan untuk kita baca, ya Allah, masukkan kami ke surga tanpa hisab, tanpa dihisab lagi, langsung masuk. Itu kan luar biasa. Kata Nabi Muhammad SAW, paling banyak yang masuk surga tanpa hisab adalah umat Nabi, adalah kita, umat Nabi besar Muhammad SAW. Di riwayat 70.000 atau 700.000 dari manusia umat Nabi Muhammad yang masuk surga tanpa hisab. Mudah-mudahan kita termasuk salah satu di antara mereka, yang masuk surga tanpa hisab. Jadi dah usah ditanya-tanya lagi sama Allah, langsung masuk surga. Itu cuman kalau cuman doa bisa jadi, bisa dikabulkan, bisa tidak, gitu kan? Bisa kita termasuk di antara yang tidak dihisab, bisa juga tidak. Ada amal-amal yang apabila kita lakukan, kita masuk surga tanpa hisab. Di antaranya ini, bangun malam, istiqomah qiyamul lail, istiqomah bangun malam, masuk surganya tanpa hisab. Diriwayatkan Nabi besar Muhammad SAW bersabda bahwasanya kelak di hari kiamat, yuhsyarun nas fi sa'idin wahid, dibangkitkan semua makhluk itu di satu tempat. Fayunadi munadin, ada panggilan yang dikumandangkan, aina alladzina kanu tatajafa junubuhum anil madaji. Kata Allah, ini panggilan Allah, mana orang-orang yang tempat tidurnya itu tidak pernah ada orangnya, artinya bangun malam. Tatajafa junubuhum anil madaji, pipinya itu tidak pernah tersentuh bantal. Itu maksudnya. Mana orang-orang yang pipinya tidak pernah tersentuh bantal, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, artinya bangun malam. Fayaqumun wa hum qalil, berdiri yang bangun malam tadi, dan kata Nabi mereka itu sedikit, qalil, bukan banyak,
sedikit dibanding dari semua umat manusia. Sedikit hanya yang istiqomah bangun malam. Karena bangun malam itu mansyurul wilayah. Kalau kita sudah malam melek, itu tanda insya Allah istiqomah, tapi dan meleknya bukan melek lalai, meleknya bukan apa namanya main catur, bukan main gap, meleknya itu kan lalai. Meleknya untuk ibadah kepada Allah, bukan main game meleknya, bukan nonton, bukan macam-macam, bukan. Meleknya untuk ibadah, salawat kepada Nabi, baca Al-Quran, tafakkur, tadabbur, apapun itu, belajar, termasuk belajar, baca kitab, mengarang kitab. Itu kan ulama kebanyakan mengarang kitab di malam hari. Itu ulama Imam Syafi'i itu banyak mengarang kitab di malam hari, memecahkan masalah di malam hari. Kalau sudah bangun terus, itu mansyurul wilayah, sudah ada tanda-tanda orang tersebut ingin dijadikan, diangkat jadi wali sama Allah. Artinya mau didekatkan dia kepada Allah. Kita ini ingin dekat kepada Allah, itu 100% taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah ingin kita dekat kepadanya, Allah akan gampangkan sebab kita dekat kepadanya. Tapi kalau kita tidak ingin, kalau Allah tidak ingin, walaupun kita berusaha, nah maka Allah tidak ingin dia dekat dengan Allah, pasti tidak digampangkan musabbibatnya, sebab-sebabnya. Susah untuk dibangunkan malam, sholat wajib aja susah, apalagi mau bangun malam. Susah untuk bersalawat kepada Nabi, berat salawat sama Nabi. Makanya kalau kita merasa ada hal-hal seperti itu dalam diri kita, cepat-cepat istighfar, minta maaf sama Allah. Ya Allah, ada apa ini? Para ulama itu ketika tidak bangun satu malam, mereka biasa, ada orang, ada fulan, wali besar, biasa bangun malam, semalam ketiduran, itu mereka langsung besok paginya istighfar. Bukan istighfar karena tidak bangun malam, bukan. Mereka istighfar, pasti aku ini berbuat dosa nih kemarin, sehingga dihukum sama Allah tidak bangun malam. Jadi mereka menganggap ketidaksengajaan mereka untuk ibadah itu hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah dah ingin dengar suaranya di malam hari, akhirnya ditidurkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adat ulama. Kalau mereka punya istiqomah, punya amal ibadah yang mereka selalu lakukan, suatu hari ketinggalan tanpa disengaja, itu mereka langsung introspeksi diri. Oh, berarti aku habis melakukan apa ini? Ngapa berapa hari ini tak salawat sama Nabi? Ngapa berapa hari ini tak baca Al-Quran? Langsung introspeksi diri. Oh, ada pemaksiat yang aku lakukan tanpa disengaja. Istighfar, habis itu kembali lagi melakukan amal ibadah tersebut. Karena ketika orang rajin salawat kepada Nabi, rajin baca Al-Quran, rajin bangun malam, itu tanda dibukakan sudah pintu sama Allah Subhanahu wa ta'ala, digampangkan. Karena kan yang megang hati kita Allah. Kalau Allah tak mau, tak bakal jadi. Tapi kalau Allah mau, pasti jadi. Nah, jadi itu. Jadi kalau kita merasa susah kita untuk amal ibadah, susah kita untuk salawat kepada Nabi, berat lidah kita, introspeksi diri kita. Berarti ada amal ibadah atau ada perbuatan yang tidak diridhoi, sudah kita lakukan, tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayaqumun wa hum qalil, bangun. Yang dipanggil tadi sedikit, kata Nabi. Iya sedikit. Kenapa sedikit? Karena hanya pilihan yang bangun. Hanya pilihan Allah yang bangun malam, makanya sedikit. Fa yadkhuluna al-jannata bighairi hisab, maka mereka masuk surga tanpa hisab. Thumma yu'maru bisa'irin nas ila al-hisab. Kemudian selain mereka dihisab sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba tersebut yang dipilih sama Allah untuk bangun malam, dipilih sama Allah untuk munajah kepada Allah, dipilih sama Allah Subhanahu wa ta'ala untuk pantas berduaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Wa qiyamul lail qurbatun ila Allah Ta'ala wa mukaffiratun lisayyi'at. Bangun malam ini, kata Abu Ya, kurbah, ibadah, cara kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, wa mukaffiratun lisayyi'at, dan menghapus dosa-dosa. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaikum biqiyamil lail, kata Nabi, wahai umatku, qiyamul lail, itu perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu da'bus salihina qablakum, karena kata Nabi, qiyamul lail ini wahai umatku adalah adat orang-orang soleh sebelum kalian. Jadi dari dulu orang yang dekat dengan Allah selalu bangun malam. Jadi malam ini memang, malam ini waktu untuk dua kelompok, untuk wali Allah, untuk wali setan, ya. Malam waktu untuk dua kelompok, ya. Untuk orang maksiat, ada juga waktu untuk orang berduaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala di malam hari, ya. Makanya mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang kelompok kedua, yang disiapkan, diizinkan sama Allah untuk berduaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa qurbatun ila rabbikum, itu cara mendekatkan diri kepada Tuhan kalian. Wa makfaratun lisayyi'at, dan cara menghapus dosa-dosa kita. Wa manhatun lil itsmi, dan cara kita jauh dari perbuatan dosa. Jadi kenapa kadang kita gampang melakukan perbuatan dosa? Gampang yang maksiat, tapi kalau taat susah. Kadang ada beberapa hal yang kita tidak lakukan, yang dianjurkan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Ada beberapa, misalkan begini, orang tidak pernah sholawat, tidak kenal sama Nabi, tidak pernah sholawat kepada Nabi, itu mau meninggalkan maksiat susah. Berbeda dengan orang yang rajin sholawat. Jadi dari dirinya itu ada semangat yang luar biasa, sehingga kayak ada kekuatan batin. Kekuatan batinnya bukan buat biar dibelah, tidak ada belah, bukan. Kekuatan batin yang diingini oleh aulia ulama itu mampu menahan maksiat, itu yang mereka ingini. Jadi kekuatan batin kalau buat belah-belahan itu bukan, tidak kacik ceritanya itu. Baca sejarah Syekh Abdul Qadir Jailani, pernah nyeset tangannya dengan pedang. Mana ada? Guru-guru kita dulu, mana ada? Pernah nyeset tangannya dengan pedang? Tidak. Yang mereka inginkan, ya, yang mereka cari, yang mereka mujahadahkan setiap malam, bagaimana hati mereka bersih, bagaimana hati mereka gampang menjauhi maksiat-maksiat, tidak melanggar perintah Allah. Bahkan Abu Ya Sayyid Muhammad itu minta doa sama Allah, ya Allah, jangan bukakan mataku sehingga bisa membaca hati orang. Jangan. Kalau kita sekarang kan, wah lihat kita datang ke Ustadz, Ustadz ini bisa baca hati kita langsung. Oh, Ustadz ini paling alim sedunia. Kasyaf bang. Abu Ya Sayyid Muhammad, itu fotonya di belakang. Itu doa beliau, ya Allah, jangan bukakan mataku untuk melihat apa yang ada di isi hati orang. Buat apa? Buat apa anak bisa baca isi hati Ustaz Fauzi? Buat apa? Tapi apa yang beliau minta? Bukakan mataku untuk ilmu, bukakan mataku dari hijab sehingga aku bisa melihat Nabi Muhammad SAW. Bukakan mataku dengan itu doa-doa orang-orang hebat. Jadi kalau bisa nebak itu mainan budak kecil untuk wali itu. Mainan budak kecil. Itu yang bisa nebak itu. Al-karamah arais, kata para aulia. Keramat itu misalkan bisa terbang, bisa jalan. Itu boneka untuk anak kecil. Artinya wali yang baru masih menapak kakinya, itu yang senang dengan keramat, yang ditampakkan sama Allah keramat. Tapi orang-orang seperti mereka yang sudah besar tak perlu lagi keramat-keramat, apalagi baca hati tadi. Kata Abu Ya, aku ingin keluar
menemui semua orang, dan aku husnudzon pada semua yang hadir. Kalau baca isi hati orang, bahaya, bahaya. Baca tahu isi hati orang apa ini, tak. Makanya beliau dah galak itu, minta ditutup sama Allah. Padahal kalau dibuka itu pasti sudah dibuka. Kadang pun dibuka masih tidak sengaja dibuka, jadi tahu apa yang dilakukan santrinya. Kadang Abuya itu tidak sengaja minta ditutup lagi sama Allah. Jangan ya Allah, tutup. Yang dibukakan masalah ilmu, masalah memahami hadis Nabi besar Muhammad. Bukakan mata aku ya Allah, mata hati. Masalah memahami tafsir ayat suci Al-Quran, bukakan hati aku. Masalah memahami hakikat Nabi besar Muhammad, hijab antara aku dan Nabi Muhammad, bukakan ya Allah. Itu doa beliau. Jadi kita kalau doa, ikuti doa-doa mereka, jangan doa-doa yang cetek, jangan. Ya, makanya orang-orang hebat itu kalau lihat yang karomah yang ecek-ecek itu tidak tertarik. Kenapa? Yang mereka lihat bukan itu lagi sudah. Yang mereka dapatkan bukan itu lagi, lebih jauh besar dari apa yang baru didapat wali-wali yang tadi. Jadi balik ke pembahasan kita, bahwasanya qiyamul lail itu bisa menimbulkan rasa di hati, perasaan, kekuatan di dalam hati, yang mana kita gampang untuk meninggalkan maksiat, gampang untuk melakukan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tadi tidak pernah sholawat, tidak pernah baca Al-Quran, mau meninggalkan maksiat susah. Tabiat manusia suka dengan maksiat. Maksiat itu kebanyakan syahwat. Maksiat itu kebanyakan sesuatu yang enak untuk hawa nafsu. Manusia kalau dengan tabiatnya suka dengan maksiat, terus bagaimana? Apa yang harus mencegah tabiat manusia ini untuk tidak maksiat? Rohnya, rohaninya. Rohaninya ini butuh kekuatan. Begitu. Kalau jadi kayak di tubuh kita ini ada dua. Kalau yang sikok sterek, yang sikok kurus, kalah yang kurus. Yang dikasih makan itu yang jasmani, makan, minum, tidak pernah tinggal kita. Tidur, wah luar biasa pokoknya. Menyegarkan mata untuk piknik, wah kemana-mana kita. Tapi yang rohani tidak kita unjuk makan. Maka dari itu jangan heran orang tuh kok susah untuk taat, gampang untuk maksiat. Karena yang rohani, yang satu itu kalah, kurus. Tapi kalau yang ini kita kasih makan terus, makanya bukan makan nasi, makanya dengan baca Al-Quran, dengan bangun malam, dengan sholawat kepada Nabi besar Muhammad SAW, tubuh dia besar. Yang badan tadi jasmani, syahwani tadi kurus, kalah. Jadi kalah. Makanya gampang untuk taat, gampang untuk meninggalkan maksiat. Makanya Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad mengatakan, kata beliau, jangankan melakukan perbuatan haram, terlintas di pikiranku untuk melakukan perbuatan makruh saja tidak pernah. Jangankan perbuatan haram, terlintas dalam hatinya mau melakukan perbuatan makruh. Makruh itu tidak berdosa, cuman tidak dianjurkan, itu makruh. Terlintas untuk melakukan perbuatan makruh itu tidak pernah terlintas. Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad mengatakan itu. Kenapa bisa mengatakan itu? Karena badan beliau itu jasmaninya kecil, rohaninya yang besar. Beliau buta dari kecil, mata zahirnya buta, tapi mata hatinya melek semelek-meleknya. Makanya bisa mengatakan hal seperti itu. Terlintas untuk melakukan makruh saja tidak. Berarti kan hatinya seperti hati para nabi. Berarti kan itu mereka lah warasatul anbiya, pewaris daripada nabi-nabi, pewaris Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tugas kita untuk memberi makanan, menguatkan bagian rohani tadi dengan hadir majlis taklim, dengar hadis Nabi besar Muhammad, dengar qasidah, itu termasuk membesarkan rohani kita. Sehingga yang ini
Yang syahwani ini bisa kalah dengan rohani kita, baru dari situ gampang untuk taat, baru dari situ gampang untuk menjauhi larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak hanya di situ, kata Nabi, wa qiyamul lail sihhatun lil jasad. Jadi syariat Nabi ini datang untuk rohani dan jasmani. Kata Nabi, qiyamul lail pun itu ada semacam untuk kesehatan badan. Yang betul kan? Kalau kita lihat tidur yang paling bagus atau bangun yang paling bagus tuh jam 3 sudah bangun. Apalagi orang-orang diet itu, orang-orang diet itu jam 8, jam 10 sudah harus tidur. Yang pengen diet, badannya pengen bagus itu. Nanti jam 2, jam 1, jam 2 bangun, boleh. Jadi kata termasuk dari guru kami mengatakan sebenarnya belajar jam 10, jam 9 itu salah, kata dia. Yang sehat itu tidur jam 3 bangun belajar baru. Itu kalau bisa. Itu waktu yang paling. Yang ingin menghafalkan Al-Quran itu selalu dinasihati oleh guru-guru tahfidz. Kapan waktu paling enak ngapal Quran? Sebelum subuh. Itu selembar lewat deh cepat. Bangun tidur seger, lagi sambil ngopi misalkan, menghafal Quran. Itu cepat. Kenapa? Waktu paling seger untuk belajar, untuk menghafal itu waktu qiyamul lail, sebelum subuh. Sehat badan kita. Itu yang dijanjikan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Mataradatun lidda anil jasad. Kata Nabi, orang yang rajin bangun malam itu bisa mengusir, menghilangkan penyakit dari badan. Jadi bukan hanya penyakit dari rohani, tapi jasmani pun kena manfaat dari qiyamul lail. Itu luar biasanya syariat Nabi. Jadi kalau kita terapkan syariat Nabi, kita lakukan istiqomahkan anjuran-anjuran Nabi Muhammad, kita hidup sehat, pasti itu. Misalkan ada riwayat Nabi mengatakan, walaupun ini riwayat khilaf ulama, jangan makan kecuali sudah lapar, dan kalau pas makan jangan sampai kenyang. Itu kesehatan dari Nabi Muhammad. Ketika minum, disunnahkan minum duduk, juga ada kesehatan. Tanya dokter kalau tidak percaya, pasti dokter, oh iya benar, karena ini. Ketika buang air kecil, jangan berdiri, ada penyakit nanti kalau berdiri, selalu berdiri kena penyakit nanti, ada penyakitnya. Bagus duduk, sunnah Nabi Muhammad. Ketika tidur menghadap kanan, kenapa? Karena jantung di bagian kiri. Banyak semua anjuran Nabi kalau kita lakukan, kita terapkan, hidup kita sehat, akan sehat. Bukan hanya jasmani yang sehat, tapi rohani kita juga sehat kalau kita melakukan sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kurang percaya apa kita dengan anjuran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sebenarnya kita ini percaya, cuman untuk melakukannya kadang berat, belum diberi taufik hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya banyak-banyak juga minta taufik hidayat sama Allah. Ya Allah, kita ngerasa misalkan, ya pasti kalau kita merasa kurang, bagus kalau kita merasa. Karena Imam Al-Ghazali mengatakan, ya rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri fahuwa mustarsyid fa'arshiduh. Kalau ada orang yang tidak tahu, tidak paham, merasa kurang, merasa teledor, tapi dia tahu dia teledor. Syaratnya itu, dia tahu dia teledor, dia tahu dia kurang, sadar aku ini masih banyak kurangnya. Itu wong bagus, kata Imam Ghazali. Itu orang akan meningkat, itu orang akan makin dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala, karena dia merasa kurang, teledor, ingin memperbaiki dirinya. Bagus. Yang bahaya, la yadri wa la yadri annahu la yadri. Imam Ghazali, yang bahaya itu orang yang tidak paham, tidak tahu, jauh dari ilmu syariat, masalah wudhu, salat tak ngerti, masalah hukum yang lain apa lagi,
tapi dia tidak ngerasa, dia tidak tahu. Dia tidak tahu dia itu bodoh. Dia tidak tahu dia itu kurang. Dia tidak tahu dia itu teledor. Nah, ini orang tinggalkan, kata Imam Ghazali. Tidak usah diurusi. Kenapa? Sekarang gimana kita mau nasihati dia? Dia ngerasa dia sudah paling sempurna. Dia ngerasa orang hebat. Nah, ini kata Imam Ghazali, tinggalkan orang ini. Nah, jadi kalau kita merasa kita kurang, kita merasa kita teledor, itu bagus. Apa? Namanya manusia kurang pasti. Namanya orang ingin tambah baik, pasti belum baik. Nah, cuman merasa dan punya keinginan yang kuat, ingin makin baik, ingin makin dekat dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang seperti ini itu orang yang baik, kata Imam Ghazali, itu orang yang mencari jalan menuju Nabi, fa'arshiduh, maka giringlah dia ke jalan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka termasuk doa aulia, ya Allah, tolong jadikanlah kami orang yang bisa melihat aib diri kami sendiri. Itu doa yang aulia. Jadikanlah aku, ya Allah, bisa melihat aibku sendiri dan tidak melihat aib orang lain. Kalau orang bisa melihat aib dia sendiri, tidak melihat aib orang lain, ini orang makin meningkat, makin maju. Tapi kalau lihat aib orang lain cepat, lihat aib diri dia sendiri paling terakhir, na'udzubillah min dzalik, wallahu a'lam bissawab.